Salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar dari podcast ini, yaitu kita akan belajar hidup semakin baik dan semakin benar. Kita akan belajar tentang pribadi satu tokoh yang bernama Kamala Harris. Kamala Harris lahir 20 Oktober 1964 di Oakland, California, Amerika Serikat, adalah wakil presiden Amerika Serikat yang ke-49 dalam pemerintahan Demokrat di bawah Presiden Joe Biden. Dia adalah wanita pertama, orang Amerika kulit hitam pertama, dan orang Amerika keturunan Asia pertama yang memegang jabatan tersebut. Dia sebelumnya bertugas di Senat Amerika 2017 sampai 2021 dan sebagai Jaksa Agung California. Dan pada bulan Juni 2024, menyusul kinerja buruknya dalam debat yang disiarkan secara nasional dengan kandidat Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump, Biden membatalkan pencalonannya untuk dipilih kembali dan mendukung Harris sebagai calon dari Partai Demokrat dalam pemilihan umum pemilihan presiden tahun 2024. Bagaimana masa muda daripada Kamala Harris? Ayah Harris seorang Jamaika, mengajar di Universitas Stanford, dan ibunya Putri, seorang diplomat India, adalah seorang peneliti kanker. Saat tumbuh dewasa, Harris menjaga kontak dekat dengan keluarga di India dan sering bepergian bersama dengan ibu dan saudara perempuannya ke Chennai, ibu kota negara bagian Tamil Nadu di India Selatan. Adik perempuannya Maya akhirnya menjadi advokat kebijakan publik setelah mempelajari ilmu politik dan ekonomi. Di Howard University, Harris memperoleh gelar sarjana hukum dari perguruan tinggi Hastings. Bintang nasional yang sedang naik daun. Pada tahun 2012, Harris menyampaikan pidato yang mengesankan di Konvensi Nasional Partai Demokrat, meningkatkan profil nasionalnya. 2 tahun kemudian ia menikah dengan pengacara Douglas M. Hoff. Secara luas dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun di dalam partai. Dia direkrut untuk mencalonkan diri di kursi Senat Amerika Serikat yang dipegang oleh Barbara Boxer yang akan pensiun. Pada awal 2015, Harris mendeklarasikan pencalonannya dan dalam kampanye dia menyerukan reformasi imigrasi dan peradilan pidana, peningkatan upah minimum dan perlindungan hak reproduksi perempuan. Dia dengan mudah memenangkan pemilu 2016. Ketika dia mulai menjabat pada Januari 2017, Harris menjadi orang Amerika keturunan India pertama dan wanita kulit hitam Amerika kedua di Senat. Dia mulai bertugas di Komite Intelijen dan Komite Kehakiman di antara tugas-tugas lainnya. Dia menjadi terkenal karena gaya penuntutannya dalam menangani saksi selama persidangan yang memicu kritik dan sesekali interupsi dari Senator Partai Republik. Pada bulan Juni, dia menarik perhatian khusus untuk pertanyaannya kena kepada Jaksa Agung AS Jeff Sessions yang memberikan kesaksian di hadapan Komite Intelijen mengenai dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016. Dia sebelumnya memintanya untuk mengundurkan diri. Memoir Harris, The Truth We Hold, An America Journey, diterbitkan 2019. Tak lama kemudian, Harris mengumumkan bahwa dia mencari Partai Demokrat nominasi presiden tahun 2020. Sejak awal dia dipandang sebagai salah satu pesaing utama dan dia menarik perhatian khusus ketika selama debat utama dia bertengkar dengan sesama kandidat Joe Biden atas penentangannya terhadap bus sekolah pada tahun 1970 dan 80 serta topik terkait ras lainnya. Meskipun dukungan Harris pada awalnya meningkat, pada September 2019, kampanyenya mengalami masalah serius dan pada bulan Desember ia keluar dari pencalonannya. Dia terus mempertahankan profilnya, terutama menjadi pendukung utama reformasi keadilan sosial setelah kematian George Floyd tahun 2020 Mei, seorang warga Amerika keturunan Afrika yang ditahan polisi. Upayanya membungkam beberapa pihak yang mengkritik masa jabatan sebagai Jaksa Agung dan menuduh bahwa ia gagal menyelidiki tuduhan pelanggaran polisi, termasuk penembakan yang patut dipertanyakan. Namun ada pula yang berpendapat bahwa dukungannya terhadap reformasi adalah sebuah manuver politik untuk memanfaatkan peningkatan dukungan publik terhadap perubahan sosial. Ketika ketidakadilan rasial menjadi isu besar di Amerika Serikat, banyak anggota Partai Demokrat yang meminta Biden, calon presiden dari partai tersebut, untuk memilih seorang perempuan keturunan Afrika Amerika sebagai sebuah demografi yang dipandang penting bagi peluang terpilihnya Biden sebagai pasangan wakil presidennya. Pada bulan Agustus, Biden memilih Harris dan dia menjadi perempuan kulit hitam pertama yang tampil dalam tiket nasional partai besar.
Pada bulan November ia menjadi perempuan kulit hitam pertama yang terpilih sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Pada minggu-minggu berikutnya, Trump dan sejumlah anggota Partai Republik lainnya menentang hasil pemilu dan mengklaim adanya kecurangan dalam pemilu. Meskipun sejumlah tuntutan hukum telah diajukan, tidak ada bukti yang diberikan untuk mendukung tuduhan tersebut. Dan sebagian besar kasus dibatalkan. Selama masa ini, Harris dan Biden memulai transisi ke pemerintahan baru, mengumumkan agenda dan memilih staf. Pada awal Desember, semua negara bagian telah mengesahkan hasil pemilu dan prosesnya kemudian dipindahkan ke Kongres untuk sertifikasi akhir. Sahabat podcast M116, kita melihat di sini sebuah negara yang sangat maju, adidaya yang namanya Amerika, itu memberi peluang yang sepenuh-penuhnya tanpa memandang ras. Kita tahu dengan jelas Amerika itu dominasi mayoritas kulit putih. Tetapi ada orang yang kulit hitam, keturunan India, diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Joe Biden. Disinilah kita melihat bahwa seseorang itu punya kualitas, punya kemampuan, itu tidak boleh kemudian membedakan ras, tidak boleh membedakan warna kulit, kemudian asal usul latar belakang masa lalunya. Selama dia berkapasitas, maka di sanalah yang namanya itu keadilan. Kita belajar terus menjadi anak-anak Tuhan yang punya kapasitas, apapun keberadaanmu, apapun latar belakangmu. Sebagaimana Tuhan pun memakai para murid, memakai kita semua, tidak melihat seperti lagu sekolah minggu ya, baik kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, kulit coklat, semuanya adalah anak-anak Tuhan. Dan biarlah kita berkarya. Kita mungkin tidak sampai menjadi wakil presiden, memiliki jabatan yang tinggi, tetapi apapun keberadaan dan posisi kita dimanapun kita berada, biarlah kita memuliakan Tuhan dan jangan rasis. Itulah berita yang kita pelajari dari seorang tokoh yang namanya Kamala Harris. Shalom, salam podcast M116.